Tangerang punya banyak gerai kopi. Salah satunya adalah Kopi Rindu Benteng yang dikembangkan oleh Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia. Ini nggak sembarang kopi, karena melalui sebuah kajian panjang, BMI bisa membuktikan bahwa Tangerang di masa lalu punya kopi, yaitu Rindu Benteng. Seperti apa ya rasanya? Jumpa lagi kita dengan Irsyad Muchtar, Majalah Peluang, dalam ragam interview news. Pemirsa, sekarang kita ada di Kopi Rindu Benteng. Seperti saya katakan, di Tangerang banyak kopi, tapi kalau belum mampir ke Rindu Benteng kayaknya gergetan gitu loh. Nah, bagaimana sejarah Rindu Benteng? Saya dapat buku kemarin tentang Rindu Benteng. Jadi Mbau Reksonya Kopi Rindu Benteng nih kayaknya nggak sekedar dagang, tapi dia ingin menghidupkan sebuah sejarah yang tertidur di Kabupaten Tangerang dan Tangerang atau Banten umumnya, bahwa di masa lalu ada pekerbunan kopi yang luar biasa, tapi lupa dilanjutkan oleh penerus-penerus muda zaman sekarang. Sejarah Kopi Rindu Benteng, beli di toko, ini saya punya sendiri. Tetapi kita ingin perlu juga ringkasannya seperti apa. Nah, interview news berkesempatan pada kesempatan pagi ini kita berkunjung ke Kopi Rindu Benteng, dan kebetulan ownernya, Pak, mengatasnamakan owner sebenarnya, beliau cuma orang tukang juga sih, yang akan mewakili lebih dari 160.000 atau 180.000 anggota ya, dari Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia. Pak Kamarudin, selamat datang, atau saya yang selamat datang di kantor Bapak ini. Terima kasih, Pak. Iya, ini Pak Kamarudin, ini bukunya. Nah, nanti biar kita kalau nggak sempat beli, biar dijelaskan sedikit oleh Pak Kamarudin. Tapi beliau juga sebenarnya banyak juga bukunya. Ini ada lagi nih, model BMI Syariah, yang belakangan menjadi sampel untuk sebuah eksersis koperasi syariah di Indonesia. Nah, kalau ini sih ada di Gramedia, banyak, tinggal dicari aja. Tapi pada kesempatan ini kita ingin berbincang mengenai kopi dan bagaimana koperasi syariah dikembangkan oleh Pak Kamarudin. Silakan, Pak. Ya, bicara tentang kopi Benteng ya, Kopi Rindu Benteng. Sejarah Kopi Rindu Benteng ini sebenarnya greget kita karena mesti Tangerang ini ada kopi. Pemikiran awal seperti itu. Maka oleh karena itu kemudian kita minta bantuan Dr. Hamdani untuk melakukan penelitiannya. Iya. Kita biayai penelitiannya. Saya rasa-rasanya ada kopi di Tangerang. Karena tanahnya ini kemungkinan harusnya bisa gitu kan. Minimal robusta gitu kan. Kenapa saya ingin buat itu? Karena kita bikin kafe ini, kalau koperasi punya kafe itu biasa. Ya. Bagi kami koperasi itu harus ada sesuatunya gitu ya, minimal mengangkat sejarah. Nah, dari situ kemudian benar, ternyata tahun 1905 di zaman Belanda ada perkebunan kopi di Balaraja. Ya, dibakar dan nilainya lumayan besar. Jelasnya di buku itu ya. Jadi inilah semangatnya. Kemudian kita berharap dengan kita membuat Kopi Benteng ini, setelah kita diskusi panjang dengan manajernya, kemudian jadilah namanya Kopi Rindu Benteng. Supaya milenial gitu ya. Nah, harapan kita dengan adanya Kopi Rindu Benteng ini paling tidak nanti ini mengenalkan bahwa koperasi itu bisa punya apa saja. Tetapi yang kita jual di sini, kita mengangkat apa sih ciri khas kopi di Tangerang itu gitu. Ternyata ada 7 jenis kopi di Tangerang yang membudaya, dan kita memilih tiga jenis kopi yang kita sediakan di sini. Ya. Dan seharusnya apa itu menarik atau tidak, ini menjadi suatu semangat bagi orang Tangerang. Ini harus kita coba, harus kita besarkan gitu. 3 jenis ini minimal gitu. Ini ngomong-ngomong, saya jadi agak bertanya ini, Anda sebenarnya orang koperasi atau sejarawan kopi? Atau orang Banten, karena Anda belakang kan batubara nih. Batubara itu kesan saya sih orang sana ya, orang utara, atau budak Batu Raja. Tapi ngomong-ngomong, gimana nih bisa menerjemahkan bahwa pernah ada kopi di Banten, kemudian ada jenis kopi, dan kemudian berdirilah Kopi Rindu Benteng yang kalau saya lihat tagline-nya itu
It's just not a coffee only. Tidak sekedar ngopi aja, tapi memang ada historical di sini. Kalau mampir kemari, kita akan banyak tahu perkembangan lebih jauh ke depan. Ini backgroundnya gimana Pak Kamarudin? Ini basicnya bisnis murni atau memang ada ada historical yang ingin Anda angkat di negeri yang bukan daerah Anda menurut saya sih ini, tapi kok ngotot banget loh di Banten. Kenapa nggak di Mandailing gitu yang ada, atau sudah top kopi di sana gitu? Ya ini negeri kita lah ya, negeri kita. Jadi kalau ide dasarnya sebenarnya sederhana Pak Irsad. Kita tahu kopi Belitung, ya. Ternyata saya ke Belitung 2 kali. Gitu. Sama saya kan? Ya sama Pak Irsad pertama itu ke sana itu nggak ternyata. Iya. Ternyata itu nggak ada kebun kopi. Nggak ada kebun kopi. Nggak ada pohon kopi, yang ada lada, ya kan? Tapi kopi Belitung di mana-mana ada. Sebelah kantor saya ada. Iya. Nah itu berarti kita bikin paling tidak ada kesan kopi Benteng gitu kan, karena Benteng ini juga hanya sejarawan yang tahu atau orang-orang yang peduli yang tahu bahwa Benteng itu nama lain dari Tangerang. Itu sebenarnya. Dan Belitung itu kota 1000 kedai kopi. 1000 kedai kopi. Nggak ada kebun kopi. Tapi nggak ada kebun kopi kan, ini berarti kita juga bisa dong. Iya, kenapa kita nggak bisa? Nah kebetulan begitu digali sejarahnya harusnya value-nya beda. Gitu. Iya. Pak Kamarudin, Kopi Rindu Benteng ini kan satu dari subunit bisnis yang Anda kembangkan. Yang semua saya lihat memang basisnya tidak sekedar gain ya, nggak sekedar untung saja. Anda juga mengembangkan misalkan kebun-kebun rakyat. Ya, kalau menurut negara kelasnya nggak gede-gede banget, tapi kalau diperhatikan di sini kan itu membuka lahan usaha buat orang-orang di pinggiran ya, di daerah utara sana. Maksudnya Tangerang ke utara, kemudian cabe Anda juga kembangkan. Ya saya nggak usah ngomong lah, rumah yang layak huni yang Anda kembangkan juga orang udah tahu semua gitu. Tapi ini Anda masukkan kemarin basisnya koperasi awalnya, ya? Yang bekerjasama dengan Kabupaten Tangerang. Nah bagaimana kaitannya ini dengan koperasi Anda, atau mindset awalnya seperti apa? Kok bisa tiba-tiba menjadi pendekatannya lebih kepada humanistis? Bukan orang kan gen dulu gitu, sehingga banyak anggota koperasi nasabah. Nah, kalau Anda saya lihat koperasi Anda anggota beneran gitu loh. Ya, ini saya kan dari Mandailing Natal gitu ya. Kalau pulang kan pasti lewat Bukit Tinggi itu. Nah, jadi, kampung saya juga. Ya, kampung Bapak kan. Ada tugu besar benar, patung besar tuh Muhammad Hatta kan, Bapak koperasi gitu kan. Ini sebenarnya apa sih koperasi gitu kan? Nah kalau kita melihat ini, ya memang koperasi kita juga di undang-undangnya kan tidak sekedar bisnis, tidak sekedar keuntungan, tidak gen yang kita cari gitu kan. Kalaupun keuntungan sedunia dan akhirat maka dia akan seimbang gitu. Itu yang kita sepakati. Kemudian ini harusnya bisa menjadi kekuatan bersama. Dan saya koreksi juga, koperasi ini milik kita bersama. Koperasi itu milik bersama, jadi bukan milik satu orang gitu. Nah ini yang harus kita pahamkan semua, sehingga bisnisnya pun tujuannya untuk bersama gitu. Ini menarik gitu. Akan lebih menarik lagi. Saya belum dikirimin tadi pesan kopi, kayak tamunya kebanyakan nih. Kopi berikut untuk saya jangan lupa ya, sebelum saya bertanya yang kedua kali dengan Pak. Saya minum kopi minum kopi dulu. Saya minum kopi saya dulu. Ini gelasnya dalamnya ungu ini. Iya. Mantap gitu. Ya, jadi nggak sekedar kopi ya. Ungunya ini ungu Tangerang ini. Iya. Jadi Pak Kamarudin, kita kembali ke masalah kopi dan koperasi. Saya dulu pernah ketemu dengan Pak Zaki Iskandar, Bupati Tangerang ya. Sebenarnya yang mengenalkan saya kopi ini sebenarnya malah bukan Pak Kamarudin. Saya ada acara RAT kalau nggak salah, Pak Bupati minum kopi. Dia bilang, Pak Irsad ini kopi beneran katanya. Ini kalau dibuka di Jakarta kalah ini, disebutin satu merek internasional itu. Serius Pak? Oh saya penggemar kopi katanya. Wah saya dalam hati saya simpen, jangan-jangan nih beliau hanya nyenengin hatinya karena dia orang Tangerang gitu kan. Nah berikutnya kalau nggak salah daerah Pak Menteri datang kan? Iya Pak Menteri datang. Menteri begitu minum dia ngasih jempol. Ini kopi siapa yang bikin katanya? Sampai ditanya begitu kan? Wah saya pikir ini kopi beneran nih. Kalau orang lain nggak nyoba nih rugi juga saya pikir kan. Iya. Nah ini sekarang bagaimana perkembangannya Pak? Apakah sudah menyebar di beberapa wilayah kopi Bentengnya? Jadi untuk menyebar belum? Belum ya. Nah ini satu PR sebenarnya kita juga jadi koperasi kita ini sebenarnya kembali tadi kita tidak memikirkan bisnis semata gitu ya. Ada sesuatu. Menurut kami koperasi itu ada sesuatu humanis,
sesuatu dari pemberdayaan gitu ya. Kalau bicara bisnis tadi di tempat kita ini ada semangat bagaimana ini kan Gerai Tangerang Gemilang. Ini milik Pemda, kita dipercaya mengelola ini baru 1,5 tahun ini. Ini harusnya rame. Karena ini dibangun untuk pusat oleh-oleh Kabupaten Tangerang. Nah, kami kemudian dipercaya oleh Pak Bupati mengelola ini apa yang harus kita lakukan berbeda gitu. Nah, ini sudah sangat bagus. Saya udah berapa kali masuk kafe ya, kita fair saja, itu nggak ada yang sebagus ini gitu. Desainnya untuk foto-foto spot-spot fotonya gitu. Nah, ini yang kita harapkan kalau ini sudah nanti rame di sini, kalau teman-teman kita juga percaya kalau kita buka tempat yang lain, wah ini nggak karu-karuan gitu. Tapi sekarang alhamdulillah ternyata ini juga mudah-mudahan orang Tangerang tahu gitu. Karena beberapa kali kita datang tamu ke sini, saya baru tahu ada kafe di sini. Saya baru tahu GTG itu tempat begini gitu. Nah, ini menjadi sesuatu untuk kita kembangkan, dan kalau di tempat lain, saya ulangi lagi, kita belum punya. Kita masih fokus di sini. Kita pingin dana rakyat ini yang dibangun dengan semangat Pak Bupati ini menjadi pusat oleh-oleh dan tempatnya usaha mikro berkumpul. Kolaborasi koperasi usaha mikro harusnya ini kita jadi pasar kita, ya kita besarkan dulu sini, nanti cita-citanya sini juga banyak pedagang, sehingga baru kita lompat ke tempat lain gitu. Ini kayaknya ujian pasar Pak. Kopi Rindu Benteng di Gerai Tangerang Gemilang ini semacam uji petik untuk merubah geoekonomi. Seperti bagaimana Belanda merubah Cilacap yang rame dibikin sepi dengan Tanjung Emasnya di Semarang gitu ya. Bone dirubah jadi, ini soal geoekonomi, merubah geoekonomi. Saya kira Bapak dengan PR yang diberikan Pak Bupati itu dipaksa nih untuk membangun sebuah gerai di sini untuk merubah geopolitik ekonomi. Geoekonomi bukan geopolitik. Nah, tetapi orang perlu seperti apa Rindu Benteng itu. Saya tadi ada mana kopinya, saya mau tahu juga. Saya sering ngopi sih, cuman kali ini saya mau tahu nih, kalau lagi ngobrol begini biasanya lebih enak. Mana kopinya sini? Nah, ini nih, ini peracik kopinya. Oke, saya coba dulu ya. Bisa bunyi begitu ya? Soalnya panas, Pak. Saya kira kita sudah berbincang mengenai kopi. Ada yang lain nggak mau disampaikan tentang kopi Tangerang kepada teman-teman kita? Iya, jadi tempat ini kembali lagi saya bilang dibangun dari dana APBD Kabupaten Tangerang untuk mendukung saudara-saudara kita yang punya produk usaha mikro. Percayalah, kalau bukan kita yang kesini, nggak akan ada yang datang. Oleh karena itu, saya dalam kesempatan ini mengajak, ya terutama kepada orang Tangerang, saya juga berharap ASN, Pak Bupati bisa membuat peraturan Bupati misalnya menghimbau agar ASN makan siang di sini. Bayangkan kalau semua ASN gantian aja, dinas kita ada 32 dinas. Setiap hari satu dinas saja ke sini, nggak usah semua juga nggak muat di sini gitu kan. Datang ke sini kemudian makan siang di sini, bayangkan pasti pedagang kaki lima tumbuh di sini. Kita sudah bikin pohon itu, tanam pohon. Kalau sudah rindang akan lebih menarik lagi nanti di belakang sana juga sedang kita persiapkan untuk bangun musola, izinnya sudah dimasukin kemarin sehingga nanti sangat nyaman. Nah, kalau setiap hari ASN datang ke sini, ini akan rame. Kalau kita belajar dari kabupaten lain, Kulon Progo, itu bupatinya bikin aturan sendiri, ada air Kulon Progo gitu ya. Artinya apa? Ini semangat koperasi. Bela beli. Iya, semangat koperasi itu captive market dari anggota oleh anggota untuk anggota. Ini dari APBD Kabupaten Tangerang untuk rakyat Tangerang oleh rakyat Tangerang gitu. Nah, ini yang kita inginkan sehingga nanti kita buat dulu rame, orang Tangerang sendiri ke sini belanja di sini, ini marketnya ada, usaha mikronya ada, kopi ada, makanannya ada, laksa ada, sate bandeng ada, semua makanan milenial juga ada. Ya udah, apalagi kan gitu. One stop shopping. Kemarin cita-cita bahkan nanti jadi rest area gitu ya. Seperti itu. Ada panggung musik juga belum dipakai ya? Belum dipakai, ada panggung musik juga gitu. Nanti kalau ada yang ngopi juga, kalau banyak musik nggak husuk kopinya, jadi macam-macam. Saya kira itu Pak Kamarudin. Teman-teman sekalian, kita masih akan tetap berbincang dengan topik yang berbeda nanti. Insya Allah tetap di Gerai Kopi Rindu Benteng. Kita undang ntar Bupati juga ngomong sini, beberapa pejabat-pejabat
beken maupun selebriti Kabupaten Tangerang kita ajak ngobrol soal kopi dan yang lainnya. Saya kira kita setengah jam cukup, Pak. Ya. Teman-teman kalau yang ingin ini panjang silahkan subscribe, kemudian like and share kepada teman-teman yang lain. Kita jumpa lagi pada momen yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan bahwa inilah kekuatan koperasi sejati, ya. Bagaimana koperasi kita punya dua koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah Benteng Mikro Indonesia dan koperasi konsumen Benteng Muamalah Indonesia. Alhamdulillah, turbulensi ekonomi yang terjadi karena pandemi corona ini kita hanya mengalami yang sangat luar biasa, hanya 2 bulan. Alhamdulillah sekarang simpan pinjamnya sudah normal, sudah hampir normal, sudah di atas 90% kolektabilitasnya. Jadi ini sesuatu kekuatan yang harus kita bangun atas nama koperasi, semangat gotong royong dan kekeluargaan. Begitu juga bisnis kita, Bapak Ibu. Kopi ini, kafe ini milik 80.000 orang, milik 260.000 orang. 180.000 lebih disimpan pinjam, 80.000 lebih anggota koperasi konsumen Benteng Muamalah Indonesia. Hanya 100.000 satu orang. Kita punya kafe, punya minimarket, punya grosir, punya tour travel, punya elektronik, furniture, dan juga punya toko bangunan dan konstruksi. Kita juga melakukan bisnis lebih dari sekedar bisnis. Karena kita juga setiap bisnis, setiap belanja Bapak di sini, keuntungannya kita sisihkan untuk sedekah, membantu saudara-saudara kita sebagai sebuah semangat koperasi untuk kegiatan sosial dan pemberdayaan dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Majulah koperasi Indonesia dengan jati dirinya untuk kesejahteraan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.